mempelajari kata kerja statif. Kami bersyukur atas firman-Mu yang kami dengar dalam ibadah kapel, menguatkan kami bahwa sesungguhnya kami dipenuhi dengan Roh Kudus yang terus mengerjakan iman di dalam diri kami, sehingga kami mengingat juru selamat, mengingat karya-Mu, belas kasihan-Mu dalam hidup kami. Kami juga diingatkan bahwa Roh Kudus memberikan karunia kepada setiap kami untuk kami saling melengkapi di dalam pelayanan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Kami juga akan belajar salah satu bahasa yang Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari ini bermanfaat, dapat kami pahami, menjadikan kami orang yang terampil dalam pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Bab 26 itu kita akan belajar mengenai kata kerja statif. Statif. Saudara pernah nulis status ya? Status itu berarti menyatakan apa? Menyatakan keadaan saudara. Menyatakan situasi, status ya. Apa yang sedang saudara alami, bukan apa yang sedang saudara kerjakan ya. Tapi apa yang sedang saudara alami. Nah, dalam bahasa Ibrani itu ada dua jenis kata kerja, sama seperti bahasa Indonesia sebenarnya. Ada yang menyatakan keadaan atau yang disebut sebagai statif, ada yang menyatakan tindakan atau yang disebut sebagai fientif. Kemarin kita belajar semua kata kerja. Yang kita pelajari kata kerja itu pada umumnya adalah kata kerja fientif, yaitu kata kerja yang menjelaskan tindakan dinamis atau tindakan biasa. Contoh, saya menulis, saya berkata, saya mengunjungi, dia menulis, dia berkata, dia mengunjungi. Itu semua namanya kegiatan. Itu semua namanya kata kerja fientif, ya, kata kerja biasa, ya, yang menyatakan tindakan atau pekerjaan, ya. Tapi ada kata kerja yang disebut sebagai state of being atau keadaan, ya, state of being atau keadaan, maka disebut sebagai kata kerja statif, ya. Kalau kata kerja fientif atau kata kerja yang biasa, biasanya ditandai dengan apa? Ditandai dengan vokal patah di dalam vokal kedua ini ya. Ini ada vokal patah, semuanya menggunakan vokal patah. Khatab, amar, pakhat itu menggunakan vokal patah. Nah, tetapi kata kerja statif yang menyatakan keadaan itu sebenarnya subjek tidak melakukan kegiatan, tidak melakukan tindakan, tetapi itu subjek itu ada dalam suatu keadaan tertentu. Itu namanya fientif. Nah, contoh di sini Zaken, dia ada dalam keadaan tua, atau ditulis hanya dalam bentuk dia tua, gitu saja kalau dalam bahasa Indonesia. Dia kecil, katon. Dia kudus, kadas. Ini seperti kata sifat ya. Kata kerja fientif itu seperti kata sifat, tetapi sebenarnya bukan kata sifat. Itu adalah kata kerja statif ya. Kata kerja yang menyatakan keadaan. Kalau mau diterjemahkan literal, maka sebenarnya di sini ada dalam tanda kurung, dia ada dalam keadaan tua. Kalau mau diterjemahkan secara lengkap, ya, karena ini menjelaskan suatu keadaan. Nah, cirinya seperti apa? Statif itu beda dengan fientif ya. Kalau fientif itu pakai ada vokal patahnya, tetapi kalau statif itu biasanya memiliki holem atau sere sebagai vokal kedua, tapi kadang-kadang patah juga, jadi macam-macam vokalnya. Contoh di sini, di situ ada Zaken menggunakan vokal apa? Sere. Lihat di sini menggunakan vokal sere, Zaken. Dia tua atau dia ada dalam keadaan tua, gitu ya. Kemudian ada holem di sini, katon, dia ada dalam keadaan kecil, dan hadas, dia ada dalam keadaan kudus.
Nah, itu dia. Jadi itu adalah ciri dari kata kerja fientif. Nah, kalau vokalnya patah, konjungsi mengikuti pola yang telah kita pelajari. Konjungsi itu apa? Istilahnya perubahan-perubahannya ya. Nah, bisa awalan, bisa akhiran. Itu bukan konjungsi, konjugasinya, perubahannya. Misalnya orang ketiga, misalnya hadas, maka dalam bentuk orang keduanya menjadi hadasta. Itu kalau perfect ya. Ya. Orang orang pertamanya jadi seperti apa? Mengikuti pola yang biasa di situ. Katal, katalah, katalta, ya toh? Katal, katelti, katelu, dan seterusnya. Seperti itu. Itu perubahannya. Tapi kalau vokalnya seri atau holem kayak tadi ini, yang dua ini, disebutlah A atau E, ada perubahan vokal pada keduanya. Kalau akhirannya sama, tapi vokalnya berbeda. Ini contohnya. Kabet menjadi kabedah, ya, kabetta. Lalu kabat biasa, kabati, kabedu, kabaten, kebaten, kebatmu. Nah, jadi vokalnya berbeda. Kalau dulu kita tahu katal, katelah, gitu ya. Ketalta, ketal, katalti. Nah, sekarang beda, kabet, kabedu. Beda vokalnya, tapi akhirannya sama. Bagaimana dengan katon? Katon menjadi katenah, katonta, katonta, katon, dan katonti, dan seterusnya. Akhirannya sama, jadi jangan khawatir. Untuk yang imperfect, awalannya sama, hanya beda vokalnya di sini. Yikbat, tikbat, tikbat, tikbedi, ekbat, yikbedu, tikbadana. Ya, di sini akhiran dan awalan sama semua. Yitititi yitititi ni. Ya, itu tidak mengalami perubahan. Ini sama. Kohortatif atau jasif, kita masih ingat jasif itu untuk perintah orang ketiga, kohortatif itu permisi bagi orang pertama. Biarlah saya. Menggunakan awalan alef dan a, itu ciri-ciri kohortatif ya. Nah, vokalnya F beda. Ya, ini tanah, beda vokal, tapi akhiran dan awalan sama. Demikian juga dengan jasif. Imperatif pun sama, ya, tidak mengalami perubahan, hanya di vokal kedua saja yang berbeda. Untuk partisip, biasanya kita berjumpa dengan apa? Bentuk partisip itu ciri-cirinya apa? Ada apa? Holem di tengah sini biasanya. Tapi di sini menggunakan kabet, ya. Kalau untuk yang pasif, kabut, sama-sama menggunakan surat di sini. Itu masih ciri-ciri partisip. Ya, beda vokalnya. Kenapa? Karena itu kata kerja fientif, beda vokal. Ya, beda vokal. Jadi partisipnya menggunakan khames dan sere. Ini khames dan holem. Biasanya menggunakan apa? Kalau kata kerja biasanya menggunakan apa? Untuk partisip, lihat di sana. Untuk partisip menggunakan holem dan sere, ya. Biasanya begini. Hotel, ini biasanya ya. Ini kata kerja yang biasa. Ya. Tapi di sini kabet, holemnya berubah menjadi khames. Nah, ini dia. Jadi beda bentuk, ciri-cirinya beda. Mengenai cara terjemahan bagaimana? Oke, ini catatannya ya. Cara terjemahan masih sama. Jadi kalau kita terjemahkan saya tua, ya boleh saudara memberi tanda kurung saya
ada dalam keadaan tua. Nah, itu boleh ya. Tapi pada prinsipnya kata kerja ini tidak mengalami perubahan terjemahan sesuai dengan keadaan yang dijelaskan. Oke, itulah kata kerja statif. Kita lihat contohnya di sini ya. Di sini ada kata kerja statif, saudara jumpai di ayat 1. Lo yada, yada itu statif atau fientif? Keadaan atau tindakan? Saya tanya keadaan atau tindakan? Yada. Fientif. Yada itu apa artinya? Mengetahui. Ya. Kalau ditambah ada dalam keadaan mengetahui, cocok nggak? Tidak cocok ya? Maka cara kita untuk menentukan apakah itu statif atau fientif ya, kita tambahkan ada dalam keadaan. Misalnya saya tua, cocok ya? Saya ada dalam keadaan tua. Tapi kalau saya ada dalam keadaan memerintah, tidak cocok ya? Berarti ini fientif, yang inilah statif. Itu cara membedakan antara kata kerja fientif dan statif. Yada berarti ini kegiatan. Ini kegiatan ya. Ada yang lain? Yitzhaki Yaakov beno hakaton. Apakah ini kata kerja? Hakaton. Hati-hati, kata kerja statif itu hampir sama dengan kata sifat karena memang itu menjelaskan keadaan ya, seperti sifat. Yang ini hakatan, ini kata kerja atau kata sifat? Kata kerja? Perhatikan di situ ada awalan apa ini? Awalan penentu. Kalau ada awalan penentu, apakah itu kata kerja? Ya, kemungkinan itu adalah kata sifat. Ya, hati-hati. Yang kecil, yang kecil. Hu amet, omet. Nah, di sini ha omet. Ini ciri-ciri apa? Ada holem, ada sere. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri apa? Di sana? Partisip. Berarti caranya gimana? Yang sedang berdiri. Lepanaiki abedu. Sorry, kabedu. Saya tanya kegiatan atau keadaan? Kabat. Kabat itu apa? Hah? Nah, ini namanya keadaan atau tindakan? Keadaan. Inilah disebut sebagai kata kerja fientif. Ya, ini fientif. Statif ya. Statif, status, keadaan. Ya, ada dalam keadaan berat. Sebab ada dalam keadaan berat. Mereka menjadi berat ya. Welo ra'ah. Ra'ah tindakan atau keadaan? Keadaan, oke. Nah, kita coba akan terjemahkan ini. Nomor 1. Yada lo yada yitsak. Subjeknya mana? Isa. Isa lo yada tidak mengetahui ki sebab atau bahwa. Yakub bano bahwa Yakub anaknya yang kecil itu apa nih? Yang sedang berdiri di hadapannya. Sebab dari sini bahwa ini sebab kabedu enough. Mereka itu siapa? Kabedu enough.
Ini subjeknya. Matanya kabadu, menjadi berat. Ya, matanya menjadi berat. Kalau matanya menjadi berat gimana ya? Wah, mungkin tidak bisa buka atau buta atau kabur ya. Nah, kira-kira begitu. Veloraah dan dia tidak bisa melihat. Dan dia tidak melihat. Widi Yakub dan Widi ini datang dari kata apa? Yat dengan Wide, sorry, bukan Widi, Wide. Dan tangannya Yakub Hayu telah menjadi Kiyade Esau, seperti tangan Esau. Ahiu, saudara laki-lakinya. Nah, itu dia. Jadi ada satu contoh kata kerja statif, yaitu apa? Kabedu, bukan kabadu. Biasanya kan kabadu ya. Tapi karena ini kondisi atau keadaan, maka harusnya patah menjadi sepa. Oke. Nomor 2. Silakan dibaca. Siwa Paro Siwa Paro Abada Lemor Tikbat Abada Al bin Israel Hema Zoakim Elohim Me'abodatem. Oke. Di sini ada kata kerja mana saja? Siwah kata kerja atau bukan? Kata kerja. Ya, itu disebut biel, kita belum pelajari ya. Tapi artinya apa? Pemerintah. Keadaan atau tindakan? Tindakan. Ada lemor. Ini kata kerja apa? Infinitif, betul, infinitif. Berarti ada terjemahan apa? Untuk atau dengan berkata. Lemor itu tanda kutip, boleh tanpa terjemahan. Tikbat. Kata apa ini? Imperfect, betul. Kalau imperfect orang ke? Bisa 3 feminim tunggal, bisa berapa? Yiktol, tiktol. Ya kan? Bisa 3 feminim tunggal, bisa 2. Ya, 2 karena sama ini. Oke. Tergantung nanti konteksnya apakah ada orang ketiga feminim atau bukan. Ha abodah. Ada ha, ada abodah. Pekerjaan itu. Akhirnya apakah ini kata benda feminim? Nah, berarti cocok nggak dengan tikbat? Kalau 3 feminim tunggal, cocok ya? Berarti kemungkinan ini 3 feminim tunggal ya. Oke. Tikbat datang dari kata apa? Kabet. Kabet itu apa? Nah, ini berarti kata kerja statif, keadaan. Kita berjumpa dengan kata kerja statif di sini ya. Oke, ini statif. Statif. Oke. Al-Bani Israel Ki Hemah Zoakim. Ini ciri-ciri apa? Ada kolom di depan itu ciri-ciri partisip ya, yang berseru.
Ya, yang berseru-seru. El ha Elohim me abod da tam. Abodatam apa? Di sini pekerjaan. Abodah pekerjaan. Lalu di sini ada abodatem. Apa saja di sini? Ahnya di mana? Enggak ada ya. Kalau diakhiri tam, ahnya hilang, hanya hilang. Karena itu huruf lemah. Ya, me ini apa? Preposisi. Coba diterjemahkan. Nomor 2. Siapa subjeknya? Firaun. Firaun siapa? Telah memerintah. Memerintah siapa? Hambanya dengan berkata atau telah memerintah hambanya ya. Aboda. Hamba-hambanya ya. Budaknya, telah memerintah budaknya dengan berkata pekerjaan itu menjadi berat di atas atau bagi keturunan Israel. Ya, atau makin berat, pekerjaan itu makin berat atas Israel. Ki hemah, sebab hemah kata ganti orang ketiga jamak, mereka zakim sedang berseru-seru kepada Allah Israel, Allah kepada Allah dari pekerjaan-pekerjaan mereka. Sebab atau bahwa mereka berseru-seru, yang berseru-seru sedang berseru-seru kepada Allah mereka dari pekerjaan mereka. Oke, jadi di situ ada contoh tikbat. Oke, lanjutkan nomor 3 dan selanjutnya silahkan untuk dikerjakan secara bersama-sama. Nomor 3 dan selanjutnya dikerjakan bersama-sama. Bukan saya bagi tapi dikerjakan sama-sama, itu artinya kalian bisa berdiskusi ya. Kata ini apa ya, saya lupa. Boleh ngobrol. Oke, silahkan dikerjakan.